apa wahya ta'ni aksarun ma ta'ni binata'il. Dan itu adalah bagaimana mencoba memahami lebih banyak lagi dari apa yang dimaksud dengan nata'ijil akal. Hasil. Ya, hasil dari berpikir itu. Jadi sebenarnya manusia itu mencoba menelaah berpikir itu bagaimana, tetapi sebenarnya mereka itu menikmati hasil berpikir. Jadi kayak macam misalnya kalau dalam bahasa kita itu, mungkin ini tambahan penjelasan itu beberapa minggu yang lalu. Misalnya Nabiullah Idris alaihissalam itu adalah Nabiullah pertama yang memberikan penjelasan-penjelasan kepada umat manusia berkaitan dengan life skill, berkaitan dengan kecerdasan atau kemampuan dalam kehidupan. Diceritakan bahwa Nabiullah Idris alaihissalam itulah yang menciptakan atau yang bukan menciptakan, yang memberi pengajaran kepada manusia melalui wahyu itu bagaimana tata cara menjahit pakaian, membuat sepatu, membuat perlengkapan perkakas kehidupan. Jadi pada saat itu bahkan sampai ada satu cerita, ya bukan cerita memang begitu, ya, bahwa pada saat Nabiullah Idris alaihissalam ini diperlihatkan surga, ya, lalu kemudian beliau ingin tetap di surga. Gimana caranya? Dia meninggalkan rompahnya, meninggalkan sepatunya di surga. Sehingga kemudian bagaimana? Dia kembali lagi ke surga, minta untuk mendapatkan. Lalu tidak mau lagi dia kembali. Nah, jadi sepanjang umur manusia ini, gitu ya. Sepanjang umur manusia ini, apa itu? Sepanjang umur manusia ini berusaha untuk memikirkan bagaimana tata cara berpikir, padahal ternyata manusia hanya mendapati apa? Mendapati hasil-hasil berpikir. Nah, itu maksudnya. Wanata'il tafkir, dan juga hasil dari pemikiran. Ini enggak dijilid sini. Ya, juga hasil dari pemikiran duna takdi, ya, nafsuha biwaqil akli, tanpa dia itu memahami, ya, dengan kondisi itu sendiri fakta berpikir itu tadi apa, wa biwaqil tafkir, dan juga fakta pemikiran itu bagaimana. Ya, jadi sebenarnya manusia sepanjang kehidupannya itu tidak mampu, bukan apa, belum mampu pada waktu itu memahami berpikir apa, tapi terus dia menikmati hasil berpikir. Nah, sahih annahu qad wajada min yuhawilu idrak, ya, yuhawilu idrak waqi'il haq, benar dengan keadaan seperti itu kadang dia berusaha manusia itu untuk memahami fakta berpikir, berusaha idrak waqi'il akli, berusaha memahami fakta berpikir atau kondisi berpikir itu bagaimana, ya, min ulama muslimin, dari kalangan ulama kaum muslimin juga, wa min ulama ghairi muslimin, juga bukan dari kalangan cendekiawan muslim. Jadi baik orang Islam maupun non muslim pada waktu itu bagaimana berusaha nyari apa, nyari tata cara atau bagaimana sih berpikir itu, memahami fakta berpikir itu apa. Sampai-sampai ada yang mengatakan dengan teori berpikir deduksi, berpikir induksi. Jadi mereka ada yang mengatakan yang berpikir itu dari akal, dari otak manusia memancarkan, sehingga pancaran inilah yang kemudian disebut berpikir, ya, itu deduksi atau induksi, dari benda-benda masuk ke dalam otak manusia dan direfleksikan. Itu ada yang mengatakan begitu, ya. Bahkan pada fil qadimi wal hadis,
di masa dulu dan masa belakangan sekarang ini, masa sekarang ini. Walakinnahum ahfaqu fi idraki hadhil waqi. Akan tetapi mereka semua gagal dalam memahami fakta berpikir ini apa. Ya kan? Wa wujida man yuhawilu ya rasmat tariq qatil tafkir, dan juga didapati dari orang-orang yang berusaha menggariskan metode berpikir ini di belakang. Jadi bahkan malah mendapati metode berpikir, bukan berpikirnya bagaimana. Walakinnahum qad najahu fi nawa'in min samrati hadhihi tariqati bil munjizatil amaliyah alamiyah. Ya. Dan juga kadang mereka itu mendapati berhasil, ya, dikatakan di sini sampai sini ya, belum. Ya, mulai begini. Betul. Nah, jadi bahkan mereka itu mendapati apa? Min samrati hadhihi tariqah. Ya, inti dari buah berpikirnya itu, metode berpikirnya itu. Apa namanya istilahnya? Bagaimana sih kesimpulan premis dari buah berpikirnya itu? Ya. Bil munjizati ilmiyah. Begitu kan tadi saya baca apa? Alamiah. Jadi ilmiah bil munjizat ilmiah, dari hasil percobaan ilmiah. Jadi mereka mendapati satu apa istilahnya dari percobaan-percobaan ilmiah yang menggunakan metode berpikir, bukan berpikir itu apa. Walakinnahum dhalalu an ma'rifatit tafkir, akan tetapi mereka tersimpangkan dari pemahaman berpikir itu apa? Min haitsu wa tafkir, dari sisi berpikir itu apa. Jadi orang zaman dulu ini berusaha terus berpikir itu gimana sih, karena tahu dengan berpikir ini manusia itu bagaimana akan menjadi orang yang hebat. Buah berpikirnya aja mereka bisa rasakan, hasil metode berpikirnya itu mendapati percobaan-percobaan mereka dapati, ya kan? Misalnya percobaan, misalnya mendapati lampu pijar bagaimana, itu kan percobaan. Satu dengan misalnya kawat kawat tipis yang dipijarkan, satu pakai kawat ini jenis ini, terus dicoba oleh Thomas Alva Edison. Itu metode berpikir. Bahan kimia satu dicampur ini, satu dicampur kadarnya tambah besar lagi, kadarnya tambah besar lagi, F1, F0, F1, F2, F3, terus diulangi lagi sampai mendapati berapa komposisi yang pas dari metode berpikir. Manusia mendapati itu, tapi kemudian di saat yang sama mereka itu sesat atau tidak bisa mendapati bagaimana berpikir itu sendiri. Gitu. Ya. Ya kan? Wa dhullu ghairuhum minal muqallidin. Dan juga selain pada mereka itu juga bagaimana disesatkan dari orang-orang yang mengikuti alladzina bahruhum hadin najal ilmi, yang mereka itu bagaimana ini apa ya terjemahan ini, bahruhum yang mereka itu kagum dalam terhadap apa? Hasil ilmiah. Jadi mendapati kepuasan intelektual. Jadi dengan metode berpikir akhirnya mereka terus-menerus melakukan percobaan. Jadi ini dicoba, dicatat. Bahkan mengamati fakta.
Kalau dalam salah satu kondisi, ya kan, salah seorang astronom kaum muslimin, nanti kita pelajari itu dia itu mengamati bagaimana beredarnya matahari selama 30 tahun setiap hari. Jadi setiap hari di waktu sholat, bukan waktu sholat, di jam-jam tertentu dia itu mendapati pancaran kayu, lalu kemudian dia amati bayangan matahari ini digaris terus selama 30 tahun dia terus amati. Itu adalah bagaimana? Karena dia ingin mendapati hasil dari berpikir itu. Ya kan? Jadi sempat sampai seperti itu. Membuat penelitian yang terus menerus. Kenapa? Karena ada kepuasan intelektual di sini. Ya kan? Wa min dan juga dahulunya munzu ayami Yunani, sejak masa Yunani, waman, ya kan, dan juga orang-orang waman ba'dahu dan juga setelahnya. Jadi pada masa Yunani juga berusaha kayak gini. Makanya ada Aristoteles, ada siapa dahulu pemikir, ya, Socrates itu mencoba membuat bagaimana metode berpikir yang akhirnya mereka mendapati ilmu-ilmu filsafat pada waktu itu. Jadi ini fakta, ya, yang bagaimana mereka indafa'u fil wusuli ila tafkiri, ya, yang mereka itu berusaha untuk sampai kepada bagaimana pemikiran itu. Fawasalu ila ma yusamma bil mantiq, bahkan ternyata mereka hanya mendapati apa yang disebut dengan mantiq. Nanti dijelaskan mantik ini bagaimana. Ya. Mantik ini adanya ilmu mantik, ilmu memperbandingkan, logika, membuat logika dari perbandingan fakta. Ya. Wa najahu fil wusuli ila ba'dil afkar, dan juga mereka berhasil untuk sampai kepada sebagian pemikiran-pemikiran tadi. Walakinnahum afsadu al-ma'rifata min haitsu hiya ma'rifatu. Akan tetapi mereka itu, ya kan, tadi di sini sesat, salah dalam memahami dari sisi bagaimana yang disebut dengan pengetahuan. Jadi yang namanya pengetahuan mereka bilang itu bagaimana mereka salah. Nanti dijelaskan. Tapi ini menjadikan fakta bahwa mereka begitu. Kenapa? Fakanal mantiqu bi wabalan ala ma'rifatin, ya, badala an yakun kama uridu lahu sabilan lil wusuli ilaiha wa miqyasan li sihhatiha. Jadi mereka jadi rusak. Bagaimana? Karena di sini menempatkan mantik, ya, ini menjadi ukuran atas pengetahuan, yang menggantikan keberadaan pengetahuan tadi sebagaimana yang diinginkan, ya, dari kondisi pengetahuan itu menjadi jalan untuk sampai kepadanya dan menjadi standar dari kebenaran pengetahuan itu. Jadi akhirnya mereka menggunakan masalah logika dasar mantik ini menjadi kondisi di mana mereka itu mengukur pengetahuan itu. Contoh paling gampang gini, kalau kamu mikir benar, misalnya gitu, ini metode mantik yang salah. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk sholat, lalu kemudian dia berpikir kebalikan. Bagaimana kalau kita ini nggak diperintahkan sholat? Kita ini diperintahkan untuk menyembah Allah. Kira-kira bagaimana kalau misalnya kita ini tidak diperintahkan untuk menyembah Allah? Nah, ini kacau. Jadi dibalik, pemikiran yang berkebalikan, ya, silogisme logika, ya, bahkan menyamakan satu keadaan dengan keadaan yang lain. Ini yang kemudian mereka ternyata akhirnya tidak mendapati kebenaran di sini.
sebagian dari mereka ini berusaha untuk sampai kepada pemikiran. Qad wasalu aidan ila ma yusamma bil falsafah. Mereka telah sampai juga kepada yang mereka sebut dengan filsafat. Filsafat itu mencoba mempersonifikasikan segala benda. Kira-kira gampangnya gini, ini ada kitab. Bagaimana kira-kira kalau kitab ini kita ini menjadi sebuah kitab, kita akan bagaimana hidup kira-kira? Itu modelnya begitu filsafat. Ya kan? Ini secara sederhana. Mereka bilang bagaimana? Mereka sampai yang disebut dengan filsafat. Au ma ya'rifu bihubbil hikmah, atau apa yang mereka ma yu'arifu bihubbil hikmah. Apa namanya? Yang mereka kenal dengan disebutan para pencinta hikmah. Hikmah itu apa yang kemudian menjadi personifikasi penggambaran tentang satu benda atau apa saja. Wa ta'ammuqu, ya kan? Di sini wa ta'ammuqi fi ma wara'al wujud, dan bergelut mendalami apa yang ada di balik satu benda. Kata mereka filsafat. Secara filosofi buku ini adalah berdiri dari lembaran-lembaran. Maka pada saat lembaran ini menyatu jadilah sebuah buku. Kira-kira bagaimana buku ini dipersonifikasikan kalau ini adalah seorang manusia? Kacau. Kira-kira begini. Ya. Ai ma wara'al madah, atau apa yang dibalik benda-benda tadi. Wa aujadu bahsan lazizan bahsan lazizan ma'rifati lazizat nataib, maka mereka mendapati pembahasan yang sangat menyenangkan atau kelezatan pembahasan ilmu pengetahuan, kata mereka, atau kelezatan hasil-hasil dari berpikir. Walakinnahu kana ba'idan anil waqi, akan tetapi mereka semua jauh dari fakta berpikir itu. Jauh dari, ya kan? Ba'idan anil sidqi, jauh dari kebenaran. Fakana an ab'ada anil haqiqati wa ba'da wa ba'da anil waqi, ya kan? Maka jadilah mereka makin jauh dari hakikat kebenarannya dan dijauhkan dari, bahkan lebih jauh lagi daripada fakta-fakta tadi. Fadhalalul katsirin, maka mereka menyesatkan banyak orang. Wanhirafu bin tafkir, dan menyimpangkan dengan pemikiran. Anjadatis shawab, dari pongkol kebenaran itu sendiri. Jadi gara-gara orang itu mencari bagaimana fakta berpikir, akhirnya banyak juga orang yang sesat, nggak ketemu. Banyak juga orang yang kemudian akhirnya bagaimana, nggak ngerti bagaimana sih fakta berpikir itu. Kenapa sih mereka mencari-cari fakta berpikir? Karena mereka tahu inilah kuncinya. Pada saat ini kunci kemuliaan seorang manusia adalah intelektualitas mereka, tapi pada saat yang sama mereka nggak bisa menemukan yang sebenarnya, bahkan malah sesat, bahkan menyesatkan yang lain dengan metodologi yang kemudian salah, bahkan dengan standar yang salah. Mereka bilang mantik itu adalah standarnya, mereka bilang filsafat itu adalah bagian dari pengetahuannya, bahkan menyesatkan orang-orang yang kemudian bagaimana yang mengikuti mereka setelah ini. Nah, makanya ya, menjadi bagian yang sangat penting untuk kita mengetahui bagaimana sih metode berpikir itu. Begitu. Oh, udah lewat waktunya. Silakan, ada pertanyaan sampai situ dulu. Paham kan? Pokoknya ini susah ya, pelan-pelan. Nanti ngikut pelan-pelan. Apa sih ayah nggak mau jelasin sampai banyak-banyak dulu? Nanti makin pusing juga susah juga. Ya, dulu pun mesti beberapa
Sebenarnya di sini juga boleh ya. Tadi nanti Bapak urus di atas digunakan di atas. Gak mau di atas tadi katanya. Gak mau di atas. Iya. Baik Pak ya, mudah-mudahan yang sedikit ini kita lanjutkan. Jadi nanti kitab ini silakan dipegang, dinamai oleh kitabnya, ya, biar supaya nanti kelihatan siapa yang bertanggung jawab. Tapi nanti di akhir ditaruh lagi, biar nanti adik-adik yang ikut lagi. Tapi kalau nanti ada kondisi tertentu, Biar banyak nama. Biar banyak nama. Jadi buku ini di kitab ini dipakai oleh siapa? Nisa satu. Ntar yang kedua namanya siapa? Misalnya, ya kan? Siapa lagi? Karimah. Boleh nanti atau siapa? Ya. Oh ini dulu tetangga Nisa. Oh ternyata salah gitu. Gitu. Ya mungkin begitu. Kalau tidak ada, mari kita